Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Nia Sintiawati dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai gaya gravitasi antar partikel. Hukum Newton menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Teman-teman tahu tidak apa itu kuat medan gravitasi dan cara menentukan kuat medan gravitasi? Serta cara menentukan perbandingan antara percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dan percepatan gravitasi pada permukaan planet. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi, serta rumus-rumusnya. Namun, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 1.2 menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagat raya melalui pengamatan fenomena alam fisik dan pengukurannya. 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. 3.2 mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Indikator pencapaian 1. Menganalisis kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. 2. Menganalisis kuat medan gravitasi pada suatu benda di ketinggian H di atas permukaan planet. 3. Menghitung kuat medan gravitasi pada suatu benda di ketinggian H di atas permukaan planet. 4. Membandingkan kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. 2. Peserta didik dapat memahami konsep kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. 3. Peserta didik dapat menganalisis kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. 4. Peserta didik dapat menghitung kuat medan gravitasi pada suatu benda di ketinggian H di atas permukaan planet. 5. Peserta didik dapat menghitung perbandingan kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Dalam video pembelajaran ini diharapkan teman-teman dapat menjelaskan dan memahami konsep dari kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi dan menghitung kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu. Oke, langsung saja kita ke materinya. Medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda bermassa M yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda tersebut. Besar kecilnya kekuatan medan gravitasi disebut dengan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi dengan simbol G kecil. Besarnya kuat medan gravitasi dirumuskan dengan G sama dengan G besar dikalikan M besar per R kuadrat. Dengan keterangan, G adalah kuat medan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, M adalah massa pusat gravitasi dengan satuan kilogram, R adalah jarak dari pusat gravitasi dengan satuan meter, G besar adalah tetapan universal gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kuat medan gravitasi dikerjakan oleh suatu planet tidak hanya terjadi pada benda di permukaan planet itu saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada benda di ketinggian tertentu dari permukaan planet.
Kuat medan gravitasi berpengaruh terhadap bulan. Bertambahnya jarak antar dua benda tersebut maka akan berpengaruh pada besar medan gravitasinya. Kuat medan gravitasi di setiap planet itu berbeda-beda. Apabila suatu benda berada di ketinggian H di atas permukaan planet, jarak benda terhadap pusat planet sebesar R plus H. Maka kuat medan gravitasinya adalah sebesar G aksen, yaitu G aksen sama dengan G besar dikalikan M besar per R plus H kuadrat. Perbandingan antara percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dan percepatan gravitasi pada permukaan planet sebagai berikut. G aksen per G sama dengan Gm per R plus H kuadrat per Gm per R kuadrat sama dengan R per R plus H kuadrat. Dengan keterangan, G adalah kuat medan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, M adalah massa planet dengan satuan kilogram, R adalah jari-jari planet dengan satuan meter, G besar adalah tetapan universal gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. H adalah ketinggian planet dengan satuan meter. Percepatan gravitasi adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan partikel untuk menarik partikel lain ke arahnya dalam jarak atau medan gravitasi tertentu. Percepatan gravitasi bumi adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Adanya gaya gravitasi sejak lama telah disadari oleh para ilmuwan. Mereka meyakini bahwa selain kekuatan Tuhan yang mengatur alam semesta, ada mekanisme tertentu yang membuat semua keteraturan. Keteraturan yang dimaksud seperti semua yang berada di bumi tetap berada di tempatnya, meski disebut bentuk bumi itu bulat, planet dan bintang tidak saling bertabrakan dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk dapat memahami materi pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya, agar teman-teman semua dapat mempelajarinya dan memahaminya. Contoh soal 1. Percepatan gravitasi pada suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah percepatan gravitasi di tempat yang memiliki ketinggian R dari permukaan bumi. R adalah jari-jari bumi. Pembahasan. Diketahui sebagaimana pada soal GA sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan gravitasi pada ketinggian R di atas permukaan. Jawaban. GA sama dengan G dalam kurung R per R plus H kuadrat sama dengan G dalam kurung R per R plus R kuadrat sama dengan G dalam kurung R per 2R kuadrat sama dengan 1/4 G sama dengan 0,25 G. Contoh soal yang kedua. Hitunglah percepatan gravitasi di permukaan bumi jika massa bumi adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Pembahasannya yaitu diketahui M sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, R sama dengan 6,38 kali 10 pangkat 6 meter, G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Ditanyakan G atau percepatan gravitasinya. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan persamaan percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan G besar dikalikan M per R kuadrat. Kita masukkan nilai konstanta gravitasinya yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nilai masanya yaitu 5,98 kali 10 pangkat 24 per nilai jari-jarinya yaitu 6,38 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Maka hasilnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi, kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau biasanya dalam soal sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat.
Kemudian saya akan memberikan latihan soal, yaitu seorang astronot berada pada orbit lingkaran yang berjari-jari R, mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi G. Agar kuat medan gravitasi menjadi 1/4 G, maka jari-jari orbit harus sama dengan titik-titik. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang belum paham, maka tanyakan melalui grup WhatsApp. Jadi kesimpulannya adalah kuat medan gravitasi ditunjukkan dengan besarnya percepatan gravitasi. Makin besar percepatan gravitasi, maka makin kuat medan gravitasinya. Kuat medan gravitasi dikerjakan oleh suatu planet, tidak hanya terjadi pada benda di permukaan planet itu saja. Akan tetapi juga dapat terjadi pada benda di ketinggian tertentu dari permukaan planet. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi, rumus kuat medan gravitasi, dan cara menentukan percepatan gravitasi yang memiliki ketinggian R. Baik teman-teman, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.